Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fakta, selamat datang di Fakta Inspiratif Channel. Seperti biasanya, kita akan melakukan reaction di mana kita akan mencari kejanggalan kepada astagfirullah. Lupa naskah, geng. Jadi di mana seperti biasa kita akan mencari kejanggalan video di mana video itu apakah termasuk sebuah video rekayasa atau video benar real penampakan hantu. Nah, seperti biasanya sebelum kita melakukan penelitian dan mencari kejanggalan video tersebut, ada baiknya bagi kamu yang baru pertama kali nangkring di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe yang sudah tersedia, aktifkan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan untuk kamu yang sudah subscribe channel saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kamu selalu sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Sebelumnya, semoga para subscriber saya dan teman-teman yang sudah view channel saya selalu dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan segala kesusahannya, dan semoga selalu dapat lindungan dari Allah Azza wa Jalla. Oke, pada hari ini saya akan melakukan reaction pada channelnya si Rian Official. Sebenarnya ini judulnya agak terlalu vulgar, geng ya, karena saya perhatikan ini agak susah ini judulnya saya sebut. Intinya dia di judulnya ini melakukan hubungan intim enak janda muda berumur 18 tahun di malam Jumat. Nah, ternyata setelah saya lihat cover dari video tersebut dari channelnya Rian Official ini, ternyata video ini memperlihatkan seorang pocong sedang berhubungan intim dengan janda kembang. Jadi, geng, menurut saya ini adalah sebuah seperti rekayasa pembuatan penampakan hantu yang sedang melakukan hubungan intim. Nah, sekarang kembali lagi ke kamu, apakah kamu menganggap ini adalah sebuah real penampakan atau hanya sebuah settingan pemeran artis dan hantu-hantuan? Tapi, geng, menurut saya, bagi kamu yang selalu mengkonsumsi hantu-hantuan itu tidaklah baik, geng. Tapi kenapa saya bilang tidak baik? Itu akan berimbas buruk di mana kamu akan tidak percaya diri ketika kamu keluar, ketika kamu pergi ke hutan, ketika kamu sendirian di rumah, ketika mati lampu, kamu tidak akan merasa berani, kamu akan lebih cenderung takut dihantui, takut diganggu-ganggu, takut di mata-matai oleh hantu. Sementara yang kamu takuti itu cukuplah Allah Azza wa Jalla. Itu sebagai umat Islam. Kalau kamu orang Nasrani atau orang Hindu atau orang apapun agama kamu, kecuali kamu ateis kembali lagi kamu hanya boleh takut hanya kepada Tuhan kamu, tidak kepada makhluk halus, baik itu seperti pocong, genderuwo, jin, setan. Di sini saya ingin memberi edukasi di mana kamu itu harus yakin, percaya setiap penampakan hantu seperti pocong, hantu, dan semacamnya itu hanyalah sebuah rekayasa di mana ada tim yang melakukannya, baik itu dari tim sebagai penelusur hantu, tim sebagai kameramen, tim sebagai memberikan efek-efek hantu menghilang, tim sebagai memberi cahaya-cahaya atau api-api saat penampakan hantu. Itu hanyalah sebuah tim, karena itu ada timnya maksudnya. Karena kenapa saya bilang kata seperti itu? Ketika melakukan pengambilan video, misalnya nih saya mengambil penampakan hantu nih pakai kamera saya di HP atau handcam saya. Di belakang handcam ini, di belakang saya yang ngerekam itu udah ada timnya. Tim khusus untuk memberikan efek ini atau efek apa gitu semacamnya. Nah, di sini saya bersama teman-teman nantinya akan mencoba mencari di mana saja apa kejanggalan pada video ini, apakah video ini sebuah rekayasa settingan. Tapi bagi saya setiap video penampakan hantu dikomersilkan di YouTube itu adalah sebuah rekayasa tentunya. Oke, daripada kita berlama-lama ngebahas sesuatu yang sebenarnya penting itu adalah edukasi supaya kamu tuh bisa lebih pede lagi ke hutan atau kemana-mana pun sendirian apalagi saat mati lampu. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Jadi sini sang konten kreator bilang itu lagi ada yang sodok menyodok, lagi ada yang mantep dia bilang Sekarang si sang konten kreator mencoba mendatangi
pocong tersebut sih. Tapi kayaknya nggak di ini lah, nggak didatangin, cuma direkam-rekam dari jauh aja. Goyang terus goyang. Dia Astagfirullah. Jadi sang content creator bilang, ayo goyang terus, dia bilang gitu kan. Mungkin ini kandangnya rumahnya dia ya. Dia anaknya Itu bukannya rumahnya kamu, geng? Ya. di tempat orang yang buat nyimpan air. Ya Hmm. mantap tentunya, sodok menyodok gitu. Oh, jadi sekarang pocong ini sama janda ini sedang mantep-mantep, geng. Sedang sodok menyodok, geng. Apakah ini adalah benar-benar kejadian real atau hanya sebuah rekayasa artis? Tapi sih sebenarnya ya, bagi kamu yang menganggap ini adalah sebuah hiburan semata, it's okay, geng. Tapi jika kamu menganggap ini adalah sebuah penampakan hantu real, benar-benar adalah hantu, maka itu nggak bagus ya, karena itu jatuhnya bakal merusak kamu, di mana kamu akan tidak percaya diri. Wah, akhirnya digerebek sama ini pocongnya. Coba kita lihat di sini. Lagi teman-teman udah nggak ada alat. Nah, jadi gitu, geng. Kita sama-sama tahu, geng ya, makhluk halus atau jin atau setan atau iblis adalah makhluk yang sengaja Allah tidak memberikan tempat untuknya, di mana artinya kenapa makhluk halus seperti jin, setan, iblis dan apapun itu gitu ya, korun. Jadi sebenarnya itu adalah makhluk halus, memang tidak diberi Allah tempat untuk tinggal. Berbeda sama kita. Kita adalah sejenis makhluk yang dimana Allah berikan tempat tinggal, yaitu jasad. Nah, inilah jasad. Wajah datang, inilah jasad. Iya, ganteng sekali, geng ya. Masya Allah. Jadi kita sebagai manusia Allah berikan jasad karena kita dari keturunan Adam, dari mana kita tidak sombong. Berbeda sama jin, iblis dan setan. Mereka adalah keturunan yang sombong. Allah mengazab mereka dengan tidak memberikan tempat atau tidak memberikan wujud atas mereka. Wujud dalam arti ini adalah bentuk fisik tubuh seperti ini. Allah tidak memberikan untuk mereka untuk bertempat. Jadi makhluk seperti itu adalah makhluk di mana dia akan tinggal di tempat-tempat yang lembab, tempat-tempat yang berbau, tempat-tempat yang sangat kotor, jorok, maka disitulah rumah-rumah mereka. Jadi logikanya adalah jika makhluk ini saja tidak bertempat, jadi kita dapat menyimpulkan bahwasanya bumi tidak dapat menerimanya. Kenapa bumi tidak dapat menerimanya? Ini menurut saya, tapi kalau kamu punya pendapat sendiri silahkan komentar di bawahnya. Menurut saya, sedangkan Allah saja tidak memberikan dia tempat berupa tubuh karena dia kesombongannya, itu bentuk azab dari dia gitu. Otomatis secara tidak langsung Allah tidak menerima dia memijaki bumi. Ya, iblis, jin, setan itu Allah tidak menerima memijaki bumi. Dan sekarang ada sang konten kreator YouTube di mana dia bisa menemukan penampakan hantu yang dimana beberapa banyak netizen atau orang menganggap itu adalah real penampakan hantu. Dan hantu tersebut dapat memijak tanah. Ya, kayaknya dapat memijak tanah. Menurut kamu, apakah ini benar-benar penampakan hantu atau hanyalah sebuah rekayasa? Kalau saya menganggap ini sebuah rekayasa. Sebelumnya saya melakukan penelusuran di mana saya menemukan pocong. Pertama, pocong bersih. Kedua, pocong yang berdarah-darah. Sebelumnya saya minta maaf nih sama subscriber saya seperti Mang Uco, seperti Tuan Catur ya. Beliau menganggap beliau adalah subscriber saya yang sangat baik. Stay terus di channel saya. Masya Allah. Ya, semoga saja nanti beliau komentar ini di channel, di video ini ya. Jadi sebelumnya mereka percaya bahwasanya saya melakukan penelusuran itu adalah benar-benar penampakan hantu. Sebenarnya, mohon maaf sebelumnya untuk subscriber saya, itu adalah rekayasa semata. Jadi saya menggunakan dengan tim saya, di mana tim saya tersebut saya kasih kain pocong. Ya, jadi saya beli kain kafan itu 2,5 meter, harganya 60.000, sama gincu warna merah saat itu ya. Terus saya juga beli senter. Nah, ini senternya saya beli, Ini senternya saya beli seharga 80.000. Modal ini saya bisa buat hantu-hantuan. Tapi saya tidak mau buat channel seperti itu, di mana itu adalah pembodohan publik. Tentunya tidak baik. Saya tentunya tidak baik, di mana hal-hal seperti itu akan membuat orang, saya berkontribusi di mana saya membuat orang tidak yakin dan tidak pede. Saya tidak ingin berkontribusi
dalam sesuatu yang menyesatkan, di mana ya penampakan hantu itu adalah sebuah settingan rekayasa. Tapi kalau kamu menganggap itu hanya sebuah hiburan, no problem, it's okay bro. Jadi kalau bagi saya geng, kalau kamu menganggap itu adalah sebuah real penampakan hantu, saya sangat-sangat menolak akan hal itu. Dimana banyak tantangan-tantangan yang diberikan oleh subscriber, beda kalau official subscribernya Iman Laslos atau subscribernya siapapun itu subscriber seperti ITV, seperti Ryan Official, Sakral TV, seperti Kamboja TV, semua video-video penampakan itu adalah semua penampakan rekayasa, di mana kan sebelumnya saya sudah melakukan penelusuran dan menerima tantangan dari mereka untuk melakukan penelusuran. Saya pergi ke hutan, saya pergi ke di mana di sini daerah itu dekat cukup sawit-sawit ya, banyak sawit-sawitnya. Saya pergi ke hutan-hutan. Dan beda sama beliau ya, beliau hanya membuat kontennya di rumah-rumah ya. Kalau saya benar-benar pergi ke hutan, mencari hantu ke hutan gitu kan, nggak ada hantu itu kan ternyata. Nggak ada hantu itu. Hantu itu tidak ada. Kalau jin, iblis, setan itu ada. Cuman hantu itu, astagfirullah. Kita skip dulu, nanti kita ke video ya. Jadi intinya, saya sudah melakukan penelusuran, ternyata saya tidak menemui hantu. Jadi yang salah siapa? Apakah saya salah tidak punya ilmu, tidak bisa memanggil hantu? Harusnya ada istilahnya kalau di tempat daerah saya namanya takabur namanya. Jadi kalau kita sombong akan hal-hal goib, maka kita akan diganggu dengan hal-hal goib. Saya sebenarnya tidak sombong dengan hal-hal goib. Saya tidak sombong dengan hal-hal makhluk halus hantu seperti semacamnya. Saya yakin dan percaya karena saya itu adalah tauhid dan akidah saya. Saya belajar agama dengan baik dan benar tentunya, di mana hal-hal seperti itu tidaklah baik kita percaya, karena memang yang ada itu hanya malaikat, iblis, setan dan keturunan jin, lalu malaikat dan Allah. Itu adalah hal goib yang harus kita percaya. Selain itu tidak ada yang harus kita percaya, karena itu bakal merusak akidah kamu, akan merusak kepercayaan kamu sama Allah Azza wa Jalla. Tentunya itu tidak baik untuk kamu, dan tentunya hal-hal itu akan mempengaruhi secara psikologis ketidakpercayaan kamu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kamu menakuti sesuatu yang tidak bisa sebenarnya menyakiti kamu. Dan ada yang mengatakan santet semacamnya, santet atau gulu atau voodoo itu adalah di mana seseorang yang tidak meyakini Allah, kemudian dia bekerja sama dengan jin, setan dan keturunannya untuk melakukan kerjasama, di mana hal tersebut dilakukan untuk orang tersebut biar misalnya biar orang lain sakit gitu, maka disantet gitu. Itu sebenarnya sudah syirik besar, di mana dia menggantungkan nasib kepada makhluk lain. Tentunya dia bakal keluar dari Islam dan dia tidak akan masuk surga sebelum dia tobat sebenar-benar tobat nasuha ya. Jadi hati-hati dengan ilmu santet. Kalau ada santet, tentu ada cara mengenangkannya adalah dengan ruqyah syariah, di mana ruqyah syariah itu sudah sedikit saya pelajari, tentunya bagaimana menghancurkan, memusnahkan benda-benda yang dianggap goib, benda-benda yang dianggap santet, mencari voodoo. Itu insya Allah sudah saya pelajari. Jadi secara garis besar saya mengatakan bahwasanya penampakan hantu setan itu tidak ada. Penampakan hantu iblis, penampakan hantu pocong genderuwo seperti kuntilanak semacamnya itu tidaklah ada. Itu sebuah rekayasa settingan. Oke, kayaknya kita kembali ke videonya. maju mundur ya kan, dengan kondisi titik yang maju gitu ya kan ya. Emang kurang ajar kadang-kadang. Sebenarnya konten-konten seperti ini letak menghiburnya di mana kan? Apakah karena hantunya pocongnya titiknya maju? Masa iya ini nggak dikasih mic nih, ngomongnya kasihan kali sih. Harusnya kasih mic lah Bang Ryan Official tentunya kan. Oke, kalau Bang Ryan Official lihat video ini, saya salam ya. Sukses selalu buat Bang Ryan untuk buat hantu-hantuannya. Semoga yang menjadi pocong dinaikkan gajinya ya Bang Ryan ya. Jangan gaji murah meriah, jangan gaji UMR, kasih gaji yang cukup menggoda gajinya geng ya. Semoga Bang Rian selalu sehat selalu, channelnya semakin berkembang, saya doakan terbaik. Tapi tolong untuk Bang Rian jangan membuat seperti statement bahwa ini adalah real penampakan hantu, karena berbahaya Bang Rian. Kalau Bang Rian merasa tidak senang dengan video saya atau merasa dirugikan ya, silakan Bang Rian hubungi saya dan kita bicarakan ini. Tapi semoga saja Bang Rian terima saja ya, karena dalam dunia per-YouTubean saya bebas mereaction dan Bang Rian bebas untuk melakukan konten. Jika Bang Rian juga mau ngereaksi channel saya, silakan, no problem, oke okay, ya. Mau habis daging lagi itu ya, kan bingung tontonnya. Iya. Rumahnya yang ini atau yang ini gitu ya. Tapi Ya udah ditanyain aja sama orang tuanya di mana rumahnya. Jadi pocongnya ini sebenarnya lagi sange, geng, lagi pengen banget nih. Sebenarnya di sini sih yang pemeran sebagai ceweknya itu adalah laki-laki, geng.
Dari mana saya katakan itulah laki-laki? Nah, nih geng. Tumit kaki laki-laki sama perempuan tuh beda, geng. Tumit maksudnya mata kaki ya. Mata kaki laki-laki sama perempuan tuh beda. Kalau mata kakinya laki-laki, itu lebih menonjol keluar, geng. Tapi kalau mata kakinya perempuan, itu dia masuk ke dalam. Di sini kita lihat, perhatikan bahwasanya mata kakinya laki-laki perempuan yang jadi janda tersebut adalah nonjol keluar. Jadi otomatis adalah seorang laki-laki ya. Oke, oh jadi dia lagi diwawancarai, geng. Nah, sementara kita juga lihat ya itu hanyalah wig palsu saja, bukan rambut. Karena rambutnya tidak teratur dan cenderung lepes. Seorang perempuan sih kalau memang dia feminim atau tomboy sekalipun, perempuan itu akan menjaga rambutnya. Oh, nih lari dia dong. Lari dia. Nah, itu aja bahunya bintang. Bahunya bintang kayak saya nih. Kayak saya nih besar. Nampak otot saya dia. Jadi bahunya bintang nih, kayak gini bintang. Nah, itu jelas udah nggak cewek, bukan janda, bukan pun perempuan. Itu adalah sebuah laki-laki yang menggunakan wig, menggunakan kebaya, menggunakan sarung. Oke, geng ya. Oh, ini rumah dia, geng. Dapat cepat lagi videonya, geng ya. Oh, jadi sekarang si pocongnya diwawancarai sama sang content creator. Lain kali jangan mesum di sini, takut diketahuan warga, payah kan sih. Oke, kita lanjut lagi, geng ya. Semoga ini dah. Oh, ini dia hantunya menghilang, geng. Kita lihat dulu. Kita lihat sesi hantu menghilang. Ya udah, Cong lah, kamu pergi aja, Cong lah. Oke, Cong, silakan kamu pergi. Wah. Alhamdulillah. Nah, jadi sebenarnya sini adalah sebuah efek transisi di mana menggunakan setelan chroma key ya. Silakan kamu pergi, Cong. Jadi buat seperti menghilang gitu efeknya. Nah. Oke. Mungkin dari saya hanya itu saja untuk reaction malam ini, karena fix ini adalah sebuah rekayasa dan settingan bagi kamu yang masih beranggapan lu datang aja ikutin penelusuran gini semacamnya sama tim. Ya kalau saya diundang, saya sangat bersenang hati, sangat sukarela saya diundang untuk penelusuran. Tapi logikanya, jika seseorang pesulap memberitahu rahasia sulapnya, maka itu bukanlah sulap, geng. Dari saya mungkin itu saja. Untuk kamu yang masih belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe yang sudah tersedia. Aktifkan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa, sahabat fakta.